Kalau mawas diri berarti bukan keluar tapi ke dalam. Maka muhasabah ini juga bagian daripada amalannya para wali-wali. Para kekasih Allah pasti melakukan muhasabah. Wakih ngeraksa sira dawaman halan langgeng ing dawam kelawan langgengaken bil muhasabati kelawan muhasabah ngitung-ngitung mawas diri allati tanhaka kang bakal nyegah ing sira. Muhasabah tanhaka kang menjadikan engkau terhindar nyegah ing sira. Dalam nadom ini disarankan untuk selalu menjaga, mendawamkan muhasabah, menghitung-hitung amal diri sendiri, bukan hitung amal orang. Nah, muhasabah itu penting buat apa? Agar engkau selalu terhindar dari pintu-pintu, dari jalan-jalan, merasa tenang dan menganggap enteng terhadap suatu perbuatan dosa atau maksiat. Ai ihfad al-mutaba amma yufsiduhu min mukhalifati syar'i. Yakni maksudnya wajib alaika ingata sesira antakia yentang raksa sira wa tuhfadolan yentang raksa sira al-mataba. Menjaga status yang sudah disandang. Apa statusnya? Derajatnya. Makom pertama kali orang bertoriko adalah mereka masuk dulu dalam tingkatan orang yang bertaubat dulu. Belum ke bicara wusulnya, belum ke hakikat ma'rifatnya. Tetapi makom yang pertama adalah engkau mesti menjadi seorang yang bertaubat, lalu menjaga taubatnya daiman selawase wa abadan lan selawase. Daiman halelanggeng wa abadan lan selawase bil muhasabati kelawan muhasabah linafsika maring awak dheweke sira fima ing dalam perkara jaro kang lumaku minha saking nafsika muhasabah minat taksiri saking nutup jalan min saking dalan kaila ta'uda supaya ora balik sira ila mithlima maring perkara perbuatan dosa jaro kang lumaku minha saking dosa minha saking nafsika atau saking perbuatan dosa. Jadi kewajibannya adalah menjaga status yang sudah disandang ketika masuk dalam turuk atau toriko, dalam suluk. Bagi seorang salik adalah mereka harus menjaga statusnya, predikatnya sebagai seorang yang berbuat taubat. Yang taubatnya itu diterima oleh Allah. Salah satu cirinya adalah tidak mengulangi lagi. Kalau masih diulang begitu, kemarin ngomong kotor, sekarang juga sama. Kemarin caci maki, sekarang juga mirip-mirip. Beda bahasa aja. Kemarin sudah mulai fitnah, mulai hoax, mulai ngumbar segala macam di sharing, di posting yang kita nggak tahu kebenarannya. Sekarang sudah enggak. Kalau tobat saya nggak lagi-lagi. Jangan sampai ketangkap dulu kemudian bertaubat. Jangan. Makanya itu suka diingatkan sama saudara tuh harus dengar gitu. Diingatkan sama teman, jangan di-share dan di-posting. Tapi ini penting, coba dipahami dulu. Apa sih masalahnya ini? Ngerti nggak? Nggak ngerti, tanya dulu sama yang ngerti. Maksudnya apa sih Pak nih? Apa iya benar begini? Coba tanya sama orang yang paham di bidang ini. Tanya. Oh ternyata keliru. Wah jangan dah. Ternyata benar. Ya jangan ikut-ikutan. Kenapa? Saya bukan kapasitas di bidang itu. Ini tentang keburukan, kejelekan, kemaksiatan. Ya, jaga dirimu dan keluargamu. Jangan sampai terjerumus ke dalam perbuatan yang sama. Nah maka dalam hal taubat, maka orang ini harus menjaga sebagaimana kewajiban para salikin adalah menjaga martabatnya, menjaga nama baiknya, menjaga alma mater thoriqohnya, menjaga nama baik para mursyidnya, dengan dia tetap menjaga nilai-nilai taubat yang dia usahakan selamanya. Tidak boleh mengulangi perbuatan dosa, baik itu ucapan, perbuatan, tangan, kaki, mulut, mata, telinga, semua yang zahir dijaga selamanya. Lalu harus ngapain dong? Saya gimana kalau udah bisa taubat, sudah insya Allah diterima, cirinya ada, kenapa saya tidak mengulanginya lagi? Sampai hari ini alhamdulillah tidak pernah saya ulangi lagi.
Saya harus ngapain? Bil muhasabah. Setiap hari muhasabah. Kalau ternyata ditemukan dosanya berkurang, maksiatnya berkurang, menurut penilaian kita nih manusia, saya biasanya begitu, sekarang enggak. Lalu diujinya apa? Kekurangan maksiatnya apa? Kemarin barangkali riaknya cuman pengen disebut, kalau sekarang mah pengen kelihatan. Nah, sehingga diperlihatkanlah amalnya. Tapi saya kan gak nyebut-nyebut. Itu diperlihatkan. Berarti masih ada benih-benih. Makanya muhasabah setiap hari. Siapa yang harus kita hitung-hitung, evaluasi? Nafsika, dirimu, diri sendiri. Fima jaro, tentang apa yang harus saya muhasabah, harus hitung-hitung. Tentang sesuatu yang itu berkaitan dengan jalan-jalan, potensi-potensi yang memungkinkan kita akan kembali ke jalan yang sama di masa lalu. Tutup aksesnya supaya saya nggak kembali ke sana. Kalau lupa muhasabah, merasanya sudah paling bersih. Saya sudah taubat, sudah diterima. Lalu lihat orang lain menjadi rendah. Mereka sholat puasa tidak usul ke Allah, tidak sampai. Kenapa? Karena sholatnya cuma sholat secara syariat. Saya mah sudah hakikat. Saya mah sudah usul. Gitu. Nah, ini kan bahasa-bahasa begini. Jungkal-jungkal sholatnya deh, sama raga nah hungkul. Apa bedanya sama orang olahraga? Nah, lalu kemudian kalau begitu, ya muhasabahnya di mana? Kalau ia sudah merasa, sudah sampai pada tingkat-tingkat tertentu dalam suluknya, maka Allah lah yang akan mengangkat, bukan kita yang mengangkat diri. Lima yasha, siapa yang Allah angkat? Yang Allah kehendaki. Makanya tugas kita itu apa? Masuk ke daerah, ke ranah, ke golongan, ke ruang yang di situ termasuk ciri-ciri orang yang dikehendaki kayak gimana. Saya ingin menempuh jalan toriko, jalan suluk yang benar sesuai yang diajarkan oleh Rasulullah, oleh para sahabat, para ulama, para tabi'in, tabi'in, melalui mursyid-mursyidnya, melalui toriko yang mutabaroh. Saya harus ada di posisi mereka, ada di track mereka, supaya saya nanti sama Allah kena, tersentuh. Namanya muncul sebagai orang yang lolos seleksi dalam langkah menuju ma'rifat, hakikat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau di luar itu semua, ya kapan kita bisa seleksi? Daftar audisi enggak, tiba-tiba ada panggilan masuk ke fase berikutnya gitu. Kaget kita jadinya. Dulu saingannya di mana? Di kampung, di daerah, di kabupaten. Lalu pindah ke Jakarta, skalanya nasional. Kita daftar, enggak, ikut, enggak. Tiba-tiba sekarang final kamu katanya. Final apa? Kamu ikut final itu dari mana? Sekarang kamu usul katanya gitu. Dan usul dari mana? Hanya mungkin ditarik-tarik ya. Dibawa sama siapa? Sama mursyidnya. Ya tadi, kenapa ngaji perlu guru? Sama gurunya ditarik. Disebut namanya sama gurunya. Ya Allah, si Anu ke bawah. Makanya jangan sampai putus tawasul tuh di situ. Katarik kababawa. Jadi saya nggak tahu apa-apa, tahu-tahu nyampe aja di surga. Saya bawa saya ke sini. Enggak mau masuk surga, mau, cuman saya aneh aja gitu. Masa aneh gitu. Itu syafaat dari para mursyid, para guru Rasulullah pada ujungnya. Jadi menutup jalan, akses potensi yang akan membuat kita kembali kepada perbuatan dosa yang sama, hisab, tutup itu sudah dihisab. Fahasibu nafsaka, maka hisab dirimu ala anfasiha. Hisab kemarin baru soal perbuatan tangan. Mulai sekarang saya enggak share sesuatu yang enggak penting, enggak share sesuatu yang fitnah, yang mulai sekarang enggak saya tangan. Tangannya sudah berhenti, maka hisablah mulutnya. Supaya mulut tidak melakukan perbuatan yang sama seperti jari jemari ketika mengetik. Mulut sudah tidak, tapi yang Anda lihat, tapi yang Anda dengar. Lalu lama-kelamaan apa yang dikatakan di sini? Wahasib, atau menghisab, apa namanya? Menghisab, menghitung-hitung, ala anfasiha. Langkah kaki sudah tidak maksiat, tangan sudah tidak melakukan maksiat, telinga, mata, kuping, hidung, mulut tidak lagi bermaksiat, perut makan minum dijaga dengan warok kemarin sudah. Lalu apa yang katanya harus dimuhasabah adalah dihisab ala anfasiha, ing atase tarik, lepas tarik keluarnya nafas-nafasmu. Tarik nafasnya ngapain, turun nafas ngapain. Tarik, hembuskan, tarik, hembuskan. Nafasnya tuh dihitung berapa kali nafas sehari.
satu nafas ada yang menyimpang daripada Allah Subhanahu wa taala, berarti sudah kembali lagi ke perbuatan yang sama. Ketika kita ngaji berjam-jam, kenapa lama-lama ngaji? Saya ingin harapannya apa? Ketika ngaji itu duduk diam, mata saya menahan kantuk, badan saya menahan lelah, nafas saya tarik dan keluar, tetapi yang disaksikan, yang saya lakukan, yang saya rekam di atap bawah sadar saya, di alam bawah sadar saya, direkam sama mata saya tulisan kitabnya, direkam kuping saya apa isi kitabnya, direkam sama hati saya tentang tawadu mendengarkan ayat-ayat Allah, makalah-makalah perkataannya para ulama dalam kitab-kitab, saya rekam melalui tangan saya tentang apa yang ditulis, tentang apa yang ketika itu duduk lama-lama di tempat ngaji dan berzikir atau beribadah yang lain, ditariklah nafas, jadilah istighfar, turun dan nafas jadilah istighfar, maka selama orang itu terus begitu, berarti dia dalam keadaan zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau ini sudah begini berarti selamanya tidak ada satu helak nafas pun yang keluar maupun ditarik dengan sia-sia. Nah, kita belum bisa maksimal begitu, minimal intensitas ngaji itu dalam rangka apa? Dalam rangka mengurangi potensi-potensi maksiat ketika saya bernafas, saya melihat, saya mendengar, dibanding dengan maksiat lebih banyak ibadahnya, lebih banyak taatnya. Dengan mendengar, melihat, dan menulis, mencatat, bahkan memperhatikan dengan seksama. Itu anfasiha, nafas sudah, waharokatiha, lan pergerakan-pergerakannya. Pergerakan-pergerakan itu perbuatan-perbuatan laku lampah. Ketika bergerak, mulut ketika berbicara, mata ketika melihat, telinga ketika mendengar, tangan ketika melakukan aktivitas, kaki ketika melangkah, hati dan pikiran ketika berperasaan dan berpikir, maka itu dievaluasi. Apa yang saya pikirkan hari ini sampai botak panas begini kepala saya? Mikirin apa sih saya? Oh, mikirin pengen punya rumah 3 lantai. Evaluasi lagi, kenapa tangan saya sampai begini, pegel-pegel sakit. Oh, ini tuh lagi ngusahain supaya proyek cepat deal. Saya ketiklah konsep proposal, ketik ini. Apa yang diusahakan, apa yang sedang saya perjuangkan. Kenapa saya sampai menggigil sakit berhari-hari payah, ngaringkuk tidur, makan mirasa, dahar mirasa, sare tibra. Oh, sare tidur nggak nyenyak, makan nggak ada rasanya. Wah, mikirin apa? Wah, saya tuh ternyata mikirin COVID. Waduh, mikirin COVID. Apa yang dipikirin? Apa itu kaitannya dengan muhasabah? Apapun bentuk muhasabah itu ya termasuk. Pergerakannya itu berarti dihisab. Wasakanatiha, termasuk ketika diamnya. Merenung gitu, diam, duduk lama. Apa yang saya pikirkan, apa yang saya lakukan, apa yang berputar di kepala saya. Makanya orang itu bergantung daripada lingkungan hidupnya. Kalau setiap saat bersama dengan orang yang taat, dia kabawa taat. Setiap saat kumpul dengan pengajian yang gak akan jauh-jauh, yang didengarnya juga yang gak akan keluar daripada agama, daripada Allah dan Rasulnya. Kalau semakin jauh dari situ berarti kira-kira potensinya sangat terbuka. Peluang untuk jauh dari Allah sangat terbuka. Kenapa? Tandanya saja gak ada. Gitu, kalau bicara tentang thariqah. Bagaimana bisa usul, bisa ma'rifat, bisa hakikat kepada Allah sementara thariqahnya tidak dijalankan dengan disiplin. Jalan yang ditempuh sudah siap jalannya, sudah aman, sudah bersama mursyidnya, sudah bersama dengan gurunya, yang syekhnya dengan ustadznya. Lalu tiba-tiba tidak mau berjalan. Ya berarti lama-lama ya di situ jangan ngetem. Nunggu apa? Nah, angkot ngetem dapat penumpang. Ya kita ngetem habis waktunya. Keburu habis baru mau suruh, baru mau wirid, mau zikir, baru mau sholat, baru udah habis waktunya. Timingnya sah. Wah, ada harapan saya kan hatta yugharghir, sampai nafas masih ada di badan, sampai terakhir lepas dari tenggorokan, lepas daripada saluran kerongkongan, saya masih punya kesempatan taubat. Lagi-lagi kita nggak pernah tahu kapan dia datang. Makanya persiapkan dan manfaatkan selagi mampu, selagi sempat, selagi ada waktunya. Jangan dibuang-buang. Kapan Pak saya harus muhasabah? Tentang nafas, tentang jiwa, tentang pikiran, tentang perasaan, tentang ucapan, tulisan, pendengaran, penglihatan, pergerakan, langkah, kaki,
gerak tangan, ketika bergerak, ketika diam, kapan saya harus bermuhasabah, menghitung-hitung itu semua. Ternyata fi kulli yaumin, ing dalam tiap-tiap dina. Jadi apa namanya, audit ya, kalau di perusahaan kan mengaudit, jadi audit, dicek and recheck, masuk berapa, keluar berapa, saldonya berapa, debit kreditnya berapa setiap hari kan. Coba lamun di perbankan misalnya, di koperasi, dah gampang dah, laporannya hitungnya bulanan aja. Ini tanggal sekian masuk sekian, kenapa saldonya sekian, itu ditumpuk muhasabah. Ya nanti mah Allah yang menghisap kan, malaikat yang ditugaskan, ada catatannya, nggak mungkin ripuh kayak kita sekarang. Yang paling ringan setiap hari. Hari ini beramal soleh, clear, alhamdulillah ya Allah, Engkau telah memberikan nikmat kepada saya, dipermudah berbuat soleh, diperbanyak kesolehan saya hari ini, dan saya berkurang kesalahannya. Sholat 5 waktunya saya sekarang full berjamaah, kemarin masih ada kurang, sudah saya tutup ya Allah, hari ini enggak lagi. Tapi di sisi lain, aduh malah tambah yang ini belum selesai, yang ini nambah maksiat dosa baru, ini belum selesai, ini terus, makanya harus tiap hari gitu. Hatta ta'rifa, sehingga weruh sapa sira maing perkara yaqau kang tumiba mingka saking sira. Hatta ta'rifa, sehingga weruh sapa sira, ta'rifa ngaweruhi, melihat, menyaksikan, merasakan maing perkara yaqau kang bakal tumiba mingka saking sira, minat taksiri, saking nutup, saking dalan, saking ringkas. Fatudariku bitajdidiyati taubat. Apa itu dilakukan setiap hari, sehingga engkau mengetahui apa yang terjadi dalam dirimu. Kenapa saya mulutnya masih ngomong kasar aja? Kenapa tangan saya masih mau berbuat yang maksiat? Kenapa mata saya masih melihat sesuatu yang bukan haknya? Kenapa telinga saya masih mau mendengar sesuatu yang tidak ada manfaat, tidak ada ibadah di situ? Kenapa kaki masih melangkah ke tempat maksiat, tangan masih berbuat, mulut masih berkata kotor, segala macam? Kenapa? Coba dievaluasi. Fatudariku, maka engkau akan menemukan pasti, oh saya kok nambah, ibadahnya nambah, maksiat yang ini berkurang, tapi ini ada maksiat baru. Apa maksiat barunya? Merasa bahwa saya sudah sampai kepada Allah. Itu bukan maksiat. Apa ketika setan bilang ana khairum min Adam, saya lebih baik dari Adam, apa itu bukan maksiat? Kesombongan terbesar makhluk kepada Allah adalah merasa. Enggak maksiat, enggak dosa, enggak posting lagi, enggak share lagi tentang suatu hoax apa segala macam, enggak ngomongin kotor-kotor, enggak berbuat maksiat. Tapi di situ, kenapa Pak sekarang enggak pernah ngumpul-ngumpul di tempat nongkrong yang biasa itu? Saya sudah merubah, saya sudah hijrah. Saya sedang fokus menuju jalan thariqah. Kenapa Pak harus begitu? Memang iya, karena saya sudah sebentar lagi mau usul. Rasa-rasanya udah dekat, rasa-rasanya. Kenapa? Saya tuh udah mulai kalau ngomong apa aja diomong jadi kayak wali-wali gitu. Merasa. Terus saya kalau ngelihat kamu sekarang nih, kalau ninggalin sholat, emang kamu mukanya ada, tapi ngelihatnya kayak bukan kamu. Kayak gimana, kayak hitam gitu loh, aku bilang. Nah sudah begini maksiat lagi, ketemu kan? Kalau sudah dosa begini gimana caranya? Menganggap yang lain rendah, seolah-olah mereka belum usul. Mau ngaji berapa kitab ge, mau sholatnya berapa kali ge, mau datang silaturahim ke ulama, ziarah berbicara, belum usul kalau belum ikut suluk bertoriko. Merasa begitu, maka kemudian jatuhlah maksiat satu. Ketemu lagi, lalu bagaimana? Kalau sudah begitu, bitajdidi taubat lagi. Kapan naiknya atuh? Kan gimana, ini sudah dikasih urutannya. Pertamanya begini, kedua begini, tiga begini. Ada niat yang baik, ada kesungguhan, lalu hati-hati, waro. Setelah itu kemudian apa yang harus dijaga semua, sa'irul amal dijaga, lalu istiqomah dalam taubatnya. Sekarang ketika taubat nggak selesai, hisab dirimu setiap hari. Perbuatannya, ucapan, pikiran, perasaan, hati, semua dihisab setiap hari. Kenapa? Supaya ketemu. Ada nggak tuh sisa-sisa? Ternyata dibikin lagi sesuatu yang baru. Lalu taubat lagi. Harusnya setelah ini kan naik. Tidak di situ terus. Kan ini 9 wasiat, baru 1 tentang taubat. Belum selesai.
ketemu dengan hal seperti itu maksiat lagi, bitajdi ditaubah, taubatnya diperbaharui lagi, tajdid, ya Allah, istighfar lagi. Wal istighfarulan istighfar. Jadi ketemu lagi dosa yang baru, atau mungkin dosa yang lama tapi di-upgrade gitu, atau dosanya sama tapi beda versi, barangkali begitu. Lalu ketemu lagi berbuat begitu, ya sama aja. Maka kemudian tidak naik-naik, taubat lagi, istighfar lagi. Iyalah Pak, Kang, mulai sekarang masa istiqomah sholatnya aja dulu. Sekarang mulai istiqomah sholat. Baru 2-3 hari hilang lagi. Mulai lagi dari mana? Saya naik kelas berapa sekarang? Sholatnya udah full. Kemarin 2 hari nggak sholat. Taubat lagi berarti balik lagi. Kapan nyampe? Qala Sayyiduna Umar bin Khattab, qala dawu sapa Sayyiduna Umar bin Khattab, Umar bin Khattab berkata, radhiya muga-muga ngeridoni sapa Allah Gusti Allah anhu ing atase Sayyidina Umar, hasibu milang-milang ngasira kabeh, hisablah dirimu semua, anfusakum ing awak dheweke sira kabeh, hasibu milang-milang sira anfusakum ing awak dheweke sira kabeh, qabla an tuhasabu ing dalam sadurunge den hisab sapa sira kabeh. Hisablah dirimu semua sebelum engkau nanti dihisab. Kapan? Di akhirat. Dihisab langsung oleh Allah yang catatan amalnya lengkap, tidak ada satupun yang luput daripada pandangan Allah, baik yang zahir maupun yang batin. Entar repot, mending sekarang dihisab. Maksudnya dihisab, evaluasi. Kalau omsetnya turun, gimana langkah-langkah strategis supaya omset yang turun ini bisa naik lagi. Ketika sudah naik, evaluasi lagi. Bagaimana supaya bisa bertahan. Syukur kalau makin naik, berkembang. Sama di perusahaan juga harus ada evaluasi. Lalu dalam koordinasi organisasi, ada juga namanya rapat evaluasi. Di kepengurusan DKM ada evaluasi. Kenapa? Jangan sama. Masalahnya tuh yang kemarin kan sudah dicarikan solusinya, namanya sudah di problem solving. Masalah sudah diakomodir, masalah ini sudah, ini udah, dirapatkan solusinya apa? Dimusyawarahkan solusinya ini. Sudah ketemu tuh solusinya. Lalu kemudian besok ada koordinasi rapat lagi bulanan, berarti sudah ganti topik. Jangan yang itu lagi. Berarti nggak usul-usul. Taubat lagi. Lalu orang pahamnya apa taubat? Dia ayah ngarana taubat sambel. Kayak ngarujak tadi burang air bisu pedes. Tapi dia pengen makan lagi sampai nggak mules. Makanya istilah itu populer. Jadi kan taubat sambal tuh kayak gitu. Ya Allah, hilap Gusti. Mual dedei bener ti ayeuna nama demi Allah. Sukan teh kumaha jadi kagok we. Gampang istighfar lah ya nama ngombehna we. Gitu. Kerjakan lagi maksiat, ingat lagi ya Allah, astagfirullah gitu. Enggak sholat lagi, enggak zikir lagi, enggak istiqomah lagi, enggak berjamaah lagi, enggak ngaji lagi, balik lagi atuh. Katanya mau bertoriko. Ayo atuh. Naik kelas. Ngendog wae atuh. Untung ranking hiji. Enggak kebagian ranking ya atuh naik atuh. Kalau ada kesempatan mah tukang jangan disia-siakan. Saya mah remedial aja. Nyasok di remedial. Jangan ini mah udah dievaluasi, nilainya nggak ada, terus di remedial nggak mau. Kata saya pindah aja sekolahnya. Lah, balik lagi ke sana makin parah. Pindah deh cenah ulah nih torikona nih menjigana kurang ya pindah toriko. Di sini talkin. Udah bertoriko, udah berapa toriko yang saya jalani. Sampai capek. Kenapa sih? Apa salah torikonya? Apa mursyidnya? Apa bukan kitanya memang? Di mana-mana kita orangnya, oknumnya tuh kitanya. Humannya gitu, yang error tuh. Rasul sudah kasih bagian gambaran, mursyid sudah ngasih gambaran, istiqomah di sini. Jangan berjalan atau jangan menjalankan toriko ini tanpa engkau berdasar pada syariat yang benar. Atau bahasa lainnya, bertorikohlah di atas syariat yang benar. Syariatnya tidak ditempuh, torikohnya tidak. Akhirnya kali itu ente kadia, ente lah kaditu wala kadia. Ente nyampe kemana-mana, kemana usulnya. Khawatirna jadi tanda kutip fitnah di kalangan awam ketika bicara torikoh tanpa syariat. Bukan mereka salah menolak hal-hal amalan begini.
kekurang pahaman dalam hal ini. Atau udah nggak paham dia mah kalikang orangnya. Karena mereka belum paham, engkau kasih mereka pemahaman. Jangan dimaki, direndahkan, dibully. Mereka katanya nggak marifat, mereka percuma ibadah. Jangan atuh. Dan mereka disuruh sholat, suruh siapa? Dari kecil suruh bapaknya sholat. Jangan wudu nu balik, nu benar mana yang ngubah banget. Ku coba kerja begitu, kos munding mandi. Munding ku coba ku cebek, teboga akal dan gak wajib sholat. Kamu maka nanti balik wajib sholat, kau benar sholat nah. Sujud nah di benar. Tujuannya apa? Biar nanti sudah dewasa, sholatnya sudah oke, wudunya sudah oke, sapinah nahata, masantren lulus, toriko, derwe toriko nalwe gitu mutabar. Jadilah pokoknya, gitu bang. Nah, torikonya macam-macam kan? Saya mau dengan hartanya, pek usaha, sakuatna, nepika junun. Oh bahasa Sunda kayaknya begitu. Junun sampai gila, tanda kutip usaha teh maksimal. Ngebanting tulang. Tulangnya dibanting, banting sirah jadi anggar ya, tetap jadi suku hesel. Suku jadi sirah, kaki jadi kepala, kepala jadi kaki, banting tulang. Kenapa? Saya ingin jadi orang kaya yang sukses. Kenapa orang kaya sukses? Karena saya ingin bisa membantu perjuangan Ustadz. Ini Kiai, saya dulu waktu di kampung sampai sekarang musolana begitu belum ada perubahan. Saya pengen kerja yang kuat, yang maksimal supaya bisa bantu mendapatkan hasil, saya bisa sumbangkan buat bantu. Toriko itu dengan hartanya. Nah, saya mah ingin memperbaiki diri muhasabah, sok atuh mulai puasa dari sesuatu yang diharamkan. Makan di mana aja boleh. Kamari bah menang ngentit, nah ngentit teh, menang nyuri, ngambil gitu. Sekarang mah dapat dari hasil keringat sendiri. Apa aja usahanya, apa aja yang penting halal. Bukan cuman halal tapi toyib. Toyib itu gimana? Bagus. Halal berarti hukum, zat yang dimakan, yang dikonsumsi, yang dipakai. Toyib berarti jalan, cara mengusahakannya harus baik, juga tidak merusak kepada kehidupan kita. Jangan menjauhkan daripada Allah Subhanahu wa taala. Apapun fasilitas boleh dimiliki. Maka zuhud bukan berarti harus fakir dan miskin, bukan. Nah, jadi naik atau kelas teh. Berarti hisab dirimu sebelum nanti dihisab oleh Allah. Wa ta'ahabu lil ardil akbar ala Allah. Dan bersiap-siap sebelum nanti lil urdi maring dan serahakan akbari, maksudnya jihad atau jihad. Apa namanya? Hisab yang besar ala Allah di sisi Allah Subhanahu wa taala. Yauma idzin indalam nalikane dina, ing dalam dina yang sudah tertentu. Dihisab pada hari yang sudah pasti. Kapan tu'roduna la takhfa minkum la tukhfa minkum. Tu'roduna kang den serahakan ditampakan la tukhfa ora ana samar minkum saking sirakabe khafiyatan kang samar fil ahyai ing dalam masa hidup, semasa hidupnya. Faman mangka utawi sapane wong hasaba hasiba kang menghisab, yang menghisab nafsahu ing dewek awak dewek keman qabla ayu hasabu ing dalam sadurunge den hisab, mangka ngeringankan fil kiamat ing dalam dina kiamat hisabuhu opo hisabahu ing hisabe man wa hadra inda sualilan hadire nalikane pitakon hadir di hadapan Allah menghadapi berbagai pertanyaan. Suali opo jawabuhu jawabane man wa husnu man kilab munqalibihi lan baguse hasil akhirnya, wa ma'abihi lan tempat kembali, lan tempat balik keman. Sebelum nanti oleh Allah dihisab pada hari kiamat, di mana hari itu adalah hari yang pasti tidak akan samar dari dirimu tentang apa yang tersembunyi maupun yang nampak di sisi Allah, maka hendaklah setiap manusia menghisab dirinya sebelum dihisab nanti. Agar apa? Meringankan hisab nanti di hadrat Allah, di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ketika dipertanyakan tanggung jawab atas amal perbuatan, maka ringan jawabannya. Berkurang, ya iya. Udah tahu ketemu dosa, berarti besok saya atau sekarang saya taubat istighfar. Supaya apa? Supaya besok saya tidak mengulangi. Lama-lama habis, tidak ada dosa satu pun yang diulangi. Nah, itu maksudnya nanti di akhirat jadi ringan. Kenapa pas dihisab padahal amal banyak?
tapi kemudian catatan hisabnya kok jadi sedikit, pertanyaannya juga nggak banyak. Sudah kita hisab waktu di dunia, yang salah saya perbaiki, tong diingken maksudnya. Jangan ditimbun, disimpan, nanti dirapel, lama-lama jadi bom waktu. Lupa, boro-boro hayang istighfar. Pas sakalian diingatkan ku babaturan, diingetin sama temennya, dia bilang, kagok aing malah. Kagok. Udah kadong. Tadinya saya berharap saya di akhir usianya tuh pengen husnul khotimah. Mau saya fokus uzlah hijrah dari maksiat ke taat. Tapi mungkin sudah nggak bisa saya. Allah sudah takdirkan saya begini kali. Sudah takdir. Udahlah, gimana ntar. Ini kata-katanya kufur mulai. Sudah kufur putus asa. Berarti dia tidak yakin bahwa Allah akan mengampuni dosa dan membimbing. Kenapa? Tidak akan ada siapapun mau bisa merubah karakter orang, keyakinan seseorang, kecuali jika dia merubahnya sendiri. Mau nggak berubah? Udah talqin, udah zikir, udah istiqomah siap. Nah itu saya yang masih masalah. Terus gimana tuh? Belum termotivasi tuh kenapa? Saya ingin melihat secara langsung kasat mata bahwa wali itu katanya nanti punya karomah. Saya pengen betul-betul diperlihatkan wali itu seperti dulu para kaum jahiliyah, kafir Quraisy kan segitu. Selalu saja pengennya buktinya. Buktikan dulu kalau memang Rasul adalah apa? Diberikan wahyu oleh Allah, lalu diberikan mujizat untuk menunjukkan tentang kelebihan seorang nabi dan Rasul. Apakah setelah ini akan beriman? Ya lihat nantilah. Nah, baik kalau begitu. Dibuktikanlah mujizatnya Rasul, kemudian bukan beriman, dia mengatakan Muhammad ahli sihir, wah hebat. Top enten. Udah zikir khusus, udah toriko sudah, ya. Usul, insya Allah. Itu penting mah orang istiqomah. Coba buktikan heula ayeuna. Karomahna naon? Hilang tiba-tiba. Nggak lama balik lagi. Ada nggak tadi saya di sini? Iya, kamu kemana tadi? Tadi barusan saya habis nengok. Lagi ada perang di Palestina. Saya nempon dengan harpun bukit. Gintip. Kok cepet? Itulah maksudnya orang yang musuh. Sakedet netra, saucap nyata. Weruh sedulung migrang. Kau. Nggak usah pergi kemana-mana, ada di sini. Kita nggak diajar sulap di mana mau gitu. Kok sulap? Tadi katanya usul ngomongin toriko. Ini ngomong sulap. Puasa nasa berapa poin sana? Udah ngeem dina cai. Kacau sudah. Berarti memang bukan itu yang harus kita ikuti. Artinya jangan mengikuti hawa orang pengennya itu ini. Orang yang belum menemukan ketenangan kan sudah janjinya kemarin. Mursyid muridin itu pasti akan dipertemukan oleh Allah. May yuridillahu. Siapa orang yang dikehendaki oleh Allah ma'rifat, hakikat terbuka, yashroh. Dibukalah hatinya, dimasukkanlah pemahaman, ilmunya menjadi cahaya, yang tadinya gelap jadi terang, nupuek jadi caang, yang ragu jadi yakin. Keyakinan itu modal daripada kita bersandar. Tahu nggak surga? Lihat pernah? Enggak. Kan itu yang disebut dalam hadis-hadis fadilah ilmu. Datanglah malaikat ke tempat-tempat di mana ada majelis ilmu, lalu mendengarkan, nguping apa yang sedang dibahas oleh malaikat, didengarkan gitu yang kita bahas hari ini. Lalu dia kembali ke Allah ditanya, "Adi pada ngapain itu di bawah?" Pada majelis zikir ya Allah. Tadi di sana ada yang tahlilan, ada yang nyebut la ilaha illallah, la ilaha. Di sini ada alhamdulillah, alhamdulillah. Sini ada Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Di sana ada Allahumma sholli. Di sana ada anak-anak lagi baca Quran. Di sana bapak-bapak lagi baca ratib. Di sana ada yang sholawat. Apa yang mereka minta? Katanya minta ridhonya Allah. Minta supaya doanya dikabul. Apakah mereka pernah melihat aku, bertemu aku? Tidak pernah. Bagaimana jika aku tampakkan zatku di hadapan mereka? Malaikat menjawab, tentu mereka akan lebih lagi giroh semangat untuk dipikir kepada Allah. Nah berarti iman itu ada, tapi
modalnya memang harus keyakinan. Keyakinan itu dari mana? Dari ilmu datang. Tahu enggak kalau memasukkan makanan ke dalam mulut lalu dikunyah, ini kan teoritis. Ambil, masuk mulut, kunyah. Telan. Enak, lagi. Ambil, kunyah, telan. Ambil, diulang sampai 5 kali 10 suap. Habis di piring. Tiba-tiba tambahin lagi, ambil. Ayo ambil lagi. Alhamdulillah. Oh, udah. Yakin nggak kalau habis makan kenyang? Dari mana yakin? Dari tadi kan syariat. Oh berarti lamun teu kitu mah moal wareg, moal lebih ka botak. Ya Allah berikan saya kekenyangan. Kekenyangan teh kasebuhan gitu bahasa. Kawaregan, kamerkaan berunya. Berikan saya kekenyangan. Salah ya? Berilah saya kenyang, gitu bukan kekenyangan ya, kayaknya kawaregan, kamerkaan. Nah, berikan saya hajat saya. Nggak bisa syariatnya tuh syariat. Jadi syariatnya benar mah insya Allah pasti benar kan itu lagi. Banyak persoalan karena syariatnya yang tidak ditempuh. Ongko manusia biasa, ngakuna manusia biasa, abdi mah awam, sama seperti yang lain. Ai ngaras nyarios awam, ai ngarasa wali ngarasana Rasul. Allah harusnya khalwahnya di gua-gua. Di dia mah teu cocok rame, di dinya aya dangdutan, kamari di dinya organ. Tentu wayang golek, layar tancap, aya HP, abdi mah. Alhamdulillah, teman maksiatin kabeh dosaeun. Jauh tina jalan ma'rifat. Waduh, nih ka gitu eta. Teu batur nasibutan aku lagi mah. Lalu gara-gara sekarang sudah canggih teknologinya, apa tidak ada wali? Tidak ada mursyid yang hebat? Tidak ada wali-walinya Allah? Kalau tidak ada wali karena sudah teknologi canggih, sudah hancur dari dulu atuh bumi. Kenapa dipertahankan sama Allah, diberi kekuatan bumi dipijak oleh jutaan bahkan ratusan juta manusia di muka bumi, maksiat di sini, maksiat di sini, begal di sini, perzinahan di sini, arak di sini, minuman keras, tawuran, berantem, kezaliman di sana sini. Kok baik-baik saja? Apa ini teh aman? Enggak aman sebetulnya mah. Matahari sudah izin sama Allah supaya tidak mau bersinar lagi di pagi hari. Allah, maka kapok. Isuk-isuk etan kokosan di kebun, ampun timcik Allah tuh matahari teh mata poe. Usak-usuk di kebun suganti kenar gerduaan. Embek meureun ieu buku jelema eta mah. Oh, berarti isuk-isuk teh panon poe ngelihat maksiat begitu. Ya Allah jangan keluar saya. Jalan-jalan. Siang ada yang mencuri, ada yang berantem di jalan, matahari lihat. Ya Allah isukan mah moal tong kitu. Ieu bae waktu. Datang teh puting matahari tenggelam, alhamdulillah ya Allah hatur nuhun bisa mah saya udah jangan keluar lagi besok pagi. Enggak gitu atuh, sok jalankeun. Urang kan perintah, saya sudah perintahkan kamu. Bulan lah datang. Ya Allah jangan keluar, saya kalau malam mulai gelap, tapi itu kelap-kelip, karek jam setengah gelap geus nyala. Nurek maling, nurek ngabegal, kita diskusi bagaimana caranya ya kira-kiranya. Kalau saya berhenti di sini, kamu ke sana, kamu begini, ngawasin, kamu begini. Sedang mengatur strategi. Emang apa yang kamu lihat? Orang ngumpul sedang membuat strategi, mau ngapain? Ari rencana nama, senarek ngabegal, ya Allah. Abdi mah alim ningali. Saya nggak mau lihat kemaksiatan, kedoliman yang ada di muka bumi. Saya nggak keluar ya. Hujan turun, kata Allah. Jadilah engkau turun hujan dan berikan rahmat, suburkan tanah-tanah yang gersang. Ya Allah, mun bisa mandi deraskeun aja sekalian lah eta teh maksiat di dinya teh. Tukang duraka kabeh di dinya mah. Hujan ku abdi siap di hujanan, tapi ku gede hujanan, tapi ka ulah moal eureun. Terus-terusan hujannya deras ya Allah ya. Jangan, saya suruh kamu sirami buminya, tanah kampung itu supaya subur padinya, tanamannya. Aya menurut ka Allah, nyirami. Wae raat ya raat. Gemes eta patan itu sarolah. Masya Allah, bobot-bobotnya kesangnya dosa nyampur jadi hiji. Nu damel, nu diprostitusi, mending ngoprot eta kesang badag di luhur nepi ka handap, bobot-bobot ku kesang, bobot-bobot ku dosa ongko. Keur mah capek kesangan ditambahan ku dosa. Atuh mari repot bagi poek. Semuanya Allah atur mengikuti atas perintah Allah dan tidak ada yang berani membangkang. Beri kapaksa.
Lalu kenapa aman-aman saja? Di situ Allah simpan para wali-wali kekasih-kekasih Allah, sehingga malaikat kalau tidak karena melihat ada seorang aulia, tidak melihat ada seorang Abdullah, hamba Allah yang taat di situ. Kalau tidak ada anak-anak yang ngaji di situ. Kalau tidak ada ustadz yang istiqomah, mau mengajarkan ngaji di kampung-kampung, di pelosok-pelosok desa, di tengah keramaian kota, gemerlapnya malam metropolitan. Kalau tidak ada itu, Ari nganggap nama kalau ada musibah di negara Batur, negara eta mah emang pusatna maksiat, diajab ku Allah, diajab sebetulnya. Giliran ka urang, dia mau ujian, gitu. Cek itu teh, pintu rekodek, giliran gidinya ujian, ai ka urang azab sok kitu. Tah, ieu teh keur ngambah sagara ilmu dina hakikat, dina thariqat. Jadi kudu luas itu supaya urangna mah dakwah aja. Jadi kudu ngahisab, kudu lamun teu ngahisab kumaha sombong kena. Udah ada saya udah tobat, enggak ada dosa lagi sekarang. Ngerasa tidak ada dosa, itu berarti dosa. Ngerasa bahwa salah paling baik berarti dosa. Sama persis mirip dengan iblis, mun iblis saya KTP-an. Mun iblis saya fotoan terus jeung urang kita mirip ya. Iblis jeung urang teh non bedana. Yo sarua ganteng we. Matanya ada, hidungnya ada, dengan penuh dengan dosa-dosa. Sekiranya ngerasa paling bersih, nggak bisa begitu. Allah yang lebih tahu semua. Tidak akan ada yang rahasia di sisi Allah, nanti mah terbuka semua, nggak ada yang dirahasiain. Sekarang aja kita ngomong baik, mungkin di hatinya buruk, yang dilihat mungkin baik, mungkin di pikirannya jelek, kita nggak tahu. Di statusnya soleh-soleh, mungkin kelakuannya tidak soleh. Hanya ingin terlihat soleh, maka setiap saat statusnya, Facebooknya, postingannya, quote aja, kata-kata bijak, pepatah-pepatah ulama, makalah-makalah ulama, firman Quran, ayat Quran. Tete udah dibaca belum sama kitanya? Belum. Kenapa? Saya mah yang penting menge-share kebaikan. Gitu. Apa kebaikannya di situ? Ada sok atuh. Ulah sampai kaceletot, salah langkahnya. Makanya didinya pesan orang tua dulu apa? Ulah jauh ti ulama, mangsal engkah ninggang salah, tong jauh ti ulama, ti ustad, ti guru. Kita punya guru di kampung, silaturahim waktu pulang silaturahim. Di tempat kita bekerja ada guru, ada ustad, silaturahim. Keur ninggang salah tetah, lagi lupa, lagi salah, lagi hilang. Cepat supaya nanti ditarik lagi. Nggak boleh ke sini. Salahnya saya kemarin. Iya, kalau dibiarkan untung aja ke sini. Jangan udah bablas, Pak, telat saya. Kamu mau kebiasaan telat terus. Anu telat masuk, telat ngangkat, anu telat itu kejadian beh nama. Urang cenah tos jina, Pak. Masya Allah, ari maneh. Gitu kan. Teu bisa ditahan. Benar itu mah aslinya gitu bisa. Tapi kok gitu caritana teh. Pak Ustaz, coba bagaimana saya menahan hawa nafsu dalam keadaan begini-begini? Lupa. Dulu kan pernah saya ceritakan di kitab-kitab hikmah itu, di Duratun Nasihin juga kisah-kisahnya banyak para kekasih Allah. Sudah di depan mata tinggal kerjakan saja. Just do it pokoknya. Asal mau aja selesai. Tiba-tiba dia berkata apa? Inni akhafullah. Punten Mbak, punten Neng. Sieun ku Allah. Gitu. Sakali we ina atuh cenah lah deui tapi nya insyaallah atuh kitu mah mangga anggar wae nama tuh. Kitu mau juga. Sieun ini akhafullah, ini akhafullah. Yang di kitab apa yang terjadi? Dia keluar naik ke jendela, niat apa? Niat lari daripada godaan setan yang zahir dan yang batin, yang nampak dan yang tidak. Loncat dari jendela, dia pikir mati. Ternyata malaikat disuruh Allah. Allah belum pengen dia mati. Malaikat angkat. Sanggapku malaikat selamat pergi. Alhamdulillah terjadi maksiat tapi Allah hatur nuhun. La haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Setelah apa? Maksimal usahanya. Jangan coba Pak Ustaz kumaha udah dipesenin Grab. Udah dipesenin makan malamnya sudah, tempat istirahat sudah tinggal. Fa bi ayyi ala rabbikuma tukadziban. Coba eta ngadalil. Nikmat mana yang diusahakan dengan gitu eta nyebut nanti deh. Ampun orang cucu salah dalil. Wah, benar-benar
Kadang sayanya yang sedih itu saya salah gitu waktu kita ngaji tuh. Udah kurang jeruk berarti ilmiah sampai salah arti gitu. Eta teh nikmat Pak Ustaz. Aku mamaneh nyetonglah nya itu batur ya mah. Jurignya dan orang temannya. Mudah-mudahan orang mah enggak ada yang gitu. Jadi harus muhasabah teh muhasabah supaya gitu kelihatan detail. Kalau enggak diteliti mah itu enggak ketemu dosa dikatutup saja. Ustaz saya mah saya dosa. Saya Ustaz. Nggak ketutup sama ustadznya. Nggak mungkin ustadz dosa, nggak mungkin ustadz. Merasanya tuh begitu. Padahal mau dikoreksi. Ya Allah, itu dosa tadi ngomong gitu. Dosa tadi ngomong gitu. Dosa ngalakukan gitu banyak. Tobat deh, penting hareta. Isukan teh. Bergaul lagi. Aktivitas lagi. Malam mau tidur. Ya Allah, eta ngering gitu deh. Itu diulang dia. Ih, tobat deh. Isukan. Tiap hari berarti begitu sudah. Kenapa? Wa man lam yuhasib jika man utawi sapane wong lam yuhasib kang orang ngehisab sapa man nafsahu ing awak dheweke man. Jika wa man utawi sapane wong jika orang itu tidak yuhasib, tidak mau menghisab, menghitung-hitung, tidak mau evaluasi diri, ya ngarasanya teh pang benerna, pang gagahna, pang akangna, ngarasa pang solehna, pang wusulna, pang pasehna, pang ustadna, pang sagala-galana. Damat husratuhu wa tolat fi ursatil kiamah. Damat husratuhu, langgeng kerugiannya terus menerus. Tekor ibadahnya tekor, nggak ada pahalanya, nu nambah mah dosa. Dan penyesalannya wa tolat fi ursatil kiamati, sampai nanti dibangkitkan pada hari kiamat. Wa qafatuhu wa qadatuhu ilal khizyi wal mukitis sayyiatihi, terjerumus dalam tipu daya setan. Nah, kamu sekarang sudah ustadz, kamu sekarang sudah lulus pesantren, sudah nilainya paling bagus, kuliah sudah lulus kamlud, sudah baca kitabnya lancar, ceramahnya di mana-mana, jamaahnya banyak, panggilannya nggak berhenti-berhenti, padat. Sekarang mah kamu tinggal enaknya menikmati hasil usaha dulu. Apa enaknya? Ya kamu tinggal kumpulkan apa yang kamu cita-citakan sekarang. Kamu mau beli apa, tinggal beli. Kamu mau pengen apa, tinggal kerjakan. Kenapa? Allah pasti sudah mengampuni. Kenapa? Kan kamu mah dosa sedikit juga pahalanya lebih banyak, kata setan. Kata setan teh sakali matan atau cik setan. Sok enak ustad maksiat sakali pahala ustad. Tadi imaman, mimpin tahlil, ngaji, usul apa pahalanya? Can melangkahnya kok gitu. Maksiatnya cik matat malah karena setan. Setan itu cerita Ustaz. Oh iya benarnya, benar kan dibanding-banding kajebak ada Ustaz banyak atuhan kan. Barsiso yang di zaman Nabi Musa kurang apa alimnya, kurang apa usulnya, katakanlah kurang apa dia istiqomah dalam ketaatan kepada Allah sehingga bahkan punya murid juga banyak, santrinya banyak, ilmu tidak diragukan, tapi terjebak. Karena apa? Setan itu kan cerdas-cerdas. Dan kecerdasan setan itu ngimbangin kepada siapa yang dia goda. Sekelas ulama besar ya setannya jadi setan S3 juga S2. Ulamanya di tingkat setan juga ada. Makanya yang dihajar apa? Retorika, akal-akal. Kalau misalnya suruh milih minuman keras, berzina, atau membunuh, mungkin kan dialog dulu, itu kan dalam ceritanya dialog dulu, pura-pura jadi muridnya dulu, jadi gurunya dulu, syahnya dulu, lalu sama-sama cerdas nih sudah ngobrol dalam satu keadaan situasi yang sama. Itu cerita mau diskusi, menyampaikan pertanyaan, tapi hasil analisa. Setannya juga menganalisa, pura-puranya teh dialog. Kalau ada kita ta'arodo, nah itu usul fikih itu. Kalau ada pertentangan antara yang maslahat dengan yang mudarat, maka pilih maslahat kan sih. Oh iya, maslahat. Enggak ada pertentangan kalau yang jelas al halalu bayyinun wal haramu bayyinun. Yang halal jelas, haram jelas. Pasti pilih yang halal. Nah, sekarang ada persoalan saya. Kalau yang bagus, yang halal atau yang bagus dengan yang bagus sama-sama bagus. Tapi di waktu yang sama nih. Ini ibadah, mana yang harus dipilih?
prioritasnya. Ada konsepnya. Ada lagi persoalan katanya. Kalau yang sekarang madorot dengan madorot kan ini dalam situasi tertentu. Woi, bahasanya tuh. Makanya kalau misalnya ini ada keadaan di situ tidak ada pilihan, cuma 3. 1 minuman keras, yang kedua berzina, yang ketiga membunuh. Gimana sih? Minta pandangan. Si ulama itu berpikir, Barsus itu berpikir, kemudian keras dan mengerahkan segala kemampuan ilmu. Kaidah-kaidah dikeluarkan. Nah, ternyata ambil efeknya, dampaknya. Kalau kamu minuman keras, gitu, minuman keras, yang minum kamu, yang teler kamu. Ada yang dirugikan? Kan kayak bener ya. Kalau membunuh, 1 ada sisa, ada jejak. Apa? Jenazah. Orang mati nggak mungkin tiba-tiba, apalagi di situ ada alat tajam, senjata. Ada kamu lagi di situ, berarti kamu pasti di penjara dan kamu berdosa. Al-qatlu bil qatli, apalagi sudah hukum jenayah, yang membunuh dibunuh. 2. Ini dampaknya. Yang ketiga, berzina. Kalau nggak jadi, kalau sekali masuk terus jadi, nandung 9 bulan, lahiran, jebrol anaknya, pasti kamu dicari, kamu tanggung jawab, berisiko. Benar sih kata setan. Jadi pilih mana? Minuman keras lah, paling ringan resikonya, madorotnya lebih kecil. Masa sih saya masih bingung? Saya cobain dah. Gitu. Kalau nggak percaya, biar kamu yakin, diminumlah itu minuman keras. Mulai hilang keseimbangan, lalu kemudian lewatlah seorang gadis, lalu kemudian hilang keseimbangan, sudah hilang akal sehat, digodainlah itu gadis, ditarik masuk ke dalam, dizinah, disetubuh. Lalu setelah berzina dia sadar bahwa saya sudah berbuat zina, takut ketahuan, dibunuh. Kejebakan. Nah, jika itu benar, setan teh. Nah, lulus ngambil ijazah orang ST lu cek setan tuh tadi tah. Yang tadi kan lagi ujian ini, munakosah juga nama setannya. Lagi diuji ku iblis, mana yang lulus tina eta syekh, ti eta guru, berarti mana naik kelas dina. Setannya naik kelas. Lulus. Langsung congratulation, kamblot. Orang teh hadir ke wisudana tah. Sering nggak begitu ngalamin? Lamun di pikiran mah coba di pikiran. Kagok cep atau sekali mah. Ya mana? Kapan mah bisa istighfar, bisa sunah taubat apa pelebur dosa sabanding jeung ya urang ayeuna dosa sakali misalnya anggap sagede gunung Uhud. Sedekah we. Sadina keur jelema buat anak yang sedang mondok pesantren. Kan sama dengan sedekah gunung Uhud, emas semua. Misal dosa ente ya cik setan, dosa ente sagunung, tah ente sedekah 100.000 ka pesantren mana deket diri tah, ka santri ngasih, udah impas dosamu, ya, kejebak, lulus deh, makin banyak setan lulusan sarjana, makin repot orang hirup itu, ayo setan sarjana orang SD itu naik kumaha itu, iya. Nah ini gambaran-gambaran kenapa pentingnya muhasabah supaya jangan begitu. Supaya jangan merasa begitu. Lam yuhasib nafsahu damat husratuhu wa talat fi ursatil qiyamah. Terus berkelanjutan merasa begitu sampai dia lupa diri, lupa daratan, sudah tidak lagi mau menghargai orang, tidak lagi memandang kebenaran dari sisi yang lain, apa yang kata saya benar, apa yang kata orang yang saya tidak suka semuanya salah, apapun yang keluar, apapun yang nampak dari mereka. Merasa begitu sudah. Apa bedanya dengan iblis mengatakan Allah kemudian mencap dia, aba, membangkang, wastakbar, berlaku sombong.